ganas. Tapi giliran menulis, Pak, dosen itu loyo. Mana nih karya tulisnya? Garuk-garuk kepala. Itu tuh, dosen itu banyaknya begitu. Kalau di sini mungkin tidak ya. Tidak beda. Jadi memang begini. Pertama, sebelum saya jelaskan ini, menulis itu Bapak Ibu, menulis itu saya bangga. Di sini saya percaya sekali. Kalau saya mendengar cerita tadi, saya lihat keadaan di sini, kemudian performa dari dosen-dosennya, saya lihat di sini punya potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana potensi itu bisa dikembangkan dan diteruskan, itu aja sebenarnya. Menulis itu kenapa berat? Sederhananya begini. Menulis itu berat karena menulis adalah keterampilan berbahasa tertinggi. Kita kalau belajar bahasa itu pertama mendengar, kedua bicara. Kita dulu kan gak bisa bicara, dengar dulu. Lagi kecil itu orang ngomong A, kita ikutin anak-anak gitu kan. Baru kita berbicara. Setelah kita bisa berbicara, baru kita membaca. Setelah kita bisa membaca, baru kita bisa menulis alias mengarang. Maka jangan heran ada orang yang ngomongnya pinter, suruh menulis seharian depan komputer gak jadi, Pak. Jangan heran, karena kepandaian bicara itu baru tingkat kedua dari kepandaian berbahasa. Membaca tingkat ketiga, menulis tingkat terakhir. Dan karena itu pula, kenapa menulis itu wajib hanya di perguruan tinggi? Ya, karena di perguruan tinggi, namanya juga perguruan tinggi, nggak ada lagi yang lebih tinggi dari perguruan tinggi. Lalu kita menyuruh orang menulis di mana lagi kalau nggak di perguruan tinggi, di akhirat itu betul. Iya kan? Inilah tempatnya satu-satunya yang pas memang mewajibkan orang untuk menulis. Nah, itu. Sekarang mari kita masuk ke jurnal ya. Tadi bicara soal jurnal, saya akan ceritakan bagaimana jurnal itu, kenapa jurnal itu penting. Jurnal itu adalah terbitan berkala yang bisa terbit minimal 2 kali setahun. Minimal 2 kali setahun. Bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 6 kali. Kalau jurnalnya keren banget, pengelolanya banyak dan rajin, mungkin saja bisa sampai 6 kali ya. Tapi biasanya sih 2 kali setahun aja megap-megap. Biasanya ya. Namanya karya ilmiah itu memang berat. Apalagi sekarang tadi OJS, bukan OJK ya, OJS. Kalau OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Ya nggak apa-apa. OJS, Online Journal System, itu kan serba terkoordinasi secara elektronik. Jadi memang tata kelolanya, manajemennya sangat teratur dan terekam secara elektronik. Nah, lalu apa sih? Kenapa sih kita harus menulis di jurnal? Saya Pak dulu waktu kuliah mengenal jurnal ini pertama kali setelah saya kuliah semester 5 kalau nggak salah, atau semester 3. Dulu saya nggak tahu jurnal itu. Pertama kali kita tahu jurnal itu adalah waktu itu ada 2 jurnal top di Indonesia. Pertama namanya Prisma, yang diterbitkan oleh LP3IS. Pokoknya dulu Gus Dur gitu kan, Nurholis Majid, Amin Rais, Dawa Praharjo, itu nulisnya di Prisma. Daniel Dakidai, dulu tuh keren lah pokoknya itu jurnal itu. Dan berat
bacaannya. Kalau udah baca jurnal Prisma tuh mahasiswa tuh hebat gitu. Yang kedua, waktu itu ada jurnal Ulumul Quran. Saya waktu itu dapat beasiswa Super Semar. Waktu mahasiswa dulu kan cuma satu itu kan. Nah, saya langganan itu jurnal Prisma itu. Yang jurnal Ulumul Quran itu yang dikelola oleh Dewan Raharjo. Ya, Elsa penerbitnya, Mas Budi Munawar Rahman sekarang ya. Langganan pas saya sampai sekarang masih saya simpan. Situ baru saya sadar, wah, iya ya, jurnal ini keren ini. Tulisan-tulisannya dalam, referensinya lengkap gitu. Tapi saya baru menyadari fungsi ilmiah dari jurnal itu dalam kegiatan akademis di kampus setelah kuliah di Kanada. Karena kami diwajibkan untuk menulis makalah dengan referensi jurnal. Bahkan saya waktu kuliah dulu, ada dosen saya yang mewajibkan setiap minggu itu 4 artikel jurnal ilmiah, 4 Pak, harus direview dan direpresentasikan. Pak, seminggu, mabok Pak, bahasa Inggris loh. Jadi kita kan itu baca, bukan hanya kita sembarangan bikin review tuh. Ada catatannya tuh. Kamu harus mengandung unsur 5, kata profesor saya itu. 1, apa tesis statement, pernyataan pendapat dari si pengarang. 2, apa argumen yang dibangun oleh si pengarang. 3, apa teori yang dia pakai. 4, apa data yang dia gunakan. 5, apa asumsi yang dia pakai. 5 Pak. Kalau nggak ada yang 5 itu, mikir. Ini bukan ringkasan dan review yang benar. Itu profesor saya, profesor Katerina. 4 seminggu, diskusi terus menerus. Akhir kelas, profesor saya, kita minum teh ya. Itu orang bule ya. We will have a tea party. Kita punya minum teh, pesta teh gitu, minum teh. Ya, akhirnya ngumpul sama teman-teman bule-bule itu. Dia bilang, saya bangga dengan kalian dan bisa review sekian banyak jurnal, diskusi kita ramai di kelas. Tidak ada diskusi itu kalau orang nggak baca gitu kan. Maka dia bilang, saya berterima kasih dan saya bangga. Tetapi ini dia bilang, masih ada satu tugas lagi. Take home exam, jawabannya minimal 10 halaman. Soalnya cuma 1. Teman saya bule aja bisik sama saya, she is crazy. Gila nih profesor. Tapi gitulah Pak, kalau kuliah di luar negeri Pak, mabok. Ya, tapi kita memang dididik begitu. Nah, jadi apa fungsinya jurnal? Ini ada 3 fungsi jurnal yang perlu kita ketahui. Ya, yang pertama fungsi jurnal itu adalah dokumentasi, menyimpan hasil-hasil kajian ilmiah. Ilmu itu bersifat kumulatif. Ya. Kumulatif itu artinya berpijak pada temuan sebelumnya. Itu namanya ilmu. Perguruan tinggi dengan penelitian itu fungsinya adalah bukan sekedar menyebarkan ilmu, tetapi mengembangkan ilmu. Ilmu baru bisa berkembang apabila terdokumentasi. Dokumentasi terbaik adalah tulisan. Saya 2 minggu yang lalu silaturahmi dengan seorang ulama besar menurut saya di Martapura. Nama beliau adalah Kiai Haji Syukri Bunus. Usia beliau kira-kira 70-an sekarang. Kalau yang dari pesantren tradisional dari Martapura, Darussalam, Al-Falah itu pasti tahu sama tokoh ini. Kenapa? Karena dia adalah ulama yang paling produktif
menulis buku-buku pelajaran pesantren dalam bahasa Melayu atau bahasa Arab. Salah satu kitab beliau yang saya pakai waktu saya masih di pesantren dan sampai hari ini dipakai di mana-mana, judulnya Is'afut Thalibin. Itu Pak, waduh kalau baca itu, kita baca kitab Jurumiyah itu paham betul. Mudah sekali kita membaca kitab Jurumiyah itu. Saya tanya sama beliau, ini tahun berapa? Saya lihat tahun 76 Pak dia bikin itu. Saya tanya sama beliau, tahun 76 Bapak kan masih muda. Iya. Gimana Bapak bisa bikin begini? Dulu saya waktu belajar sama kiai saya, ustaz saya gitu, saya merasa teman-teman saya itu nggak paham. Lalu kiai panggil, kamu jadi asisten saya bantu gitu. Akhirnya saya bikinlah buku itu, membantu teman-teman, nilainya ini bantu teman-teman aja. Nah, akhirnya sekarang buku itu dipakai di mana-mana. Sekarang beliau itu mengarang buku saya kira tidak kurang dari 30. Ya. Jadi kalau keramat, ya, keramat yang sebenarnya menurut saya itu, karena kita meninggal dunia pun dokumentasinya ada. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ghazali, semua ribuan tahun yang udah mati, karena ada karyanya, amal jariahnya mengalir, manfaatnya besar. Gak usahlah keramat yang berjalan di atas air gitu. Nah, ini dokumentasi. Dokumentasi ini juga terkait dengan sifat ilmu yang kumulatif. Arti kumulatif itu berpijak pada temuan sebelumnya. Contoh, ban. Ban itu pertama bentuk ban kayu. Ya kalau nonton film Jet Li, film klasik itu ban kayu kan, Lord of the Rings gitu ya. Tapi setelah ban kayu ada ban karet. Tapi ban karet yang buta. Setelah ban karet yang buta diganti lagi ban karet yang pakai angin. Tapi di dalamnya ada ban dalam. Kata orang Banjar ada ususnya. Ya, ucus kata orang Banjar ya. Setelah itu sekarang muncul ada ban tubeless tanpa ban dalam tapi menggunakan nitrogen. Pertanyaannya, ada nggak itu ban nitrogen kalau tidak ada ban kayu? Nggak ada Pak. Karena ilmu itu berkembang, berpijak pada temuan-temuan sebelumnya. Begitu juga dalam kajian fikih. Misalnya kemarin saya membahas panjang lebar, tapi ini mungkin waktunya nggak cukup. Kita ada konferensi kemarin, seminar tentang Undang-Undang Sultan Hadab abad ke-19. Saya bahas. Kenapa misalnya Syafi'i membuat metode qiyas, analogi, tapi kemudian oleh Syafi'i generasi berikutnya di Indonesia, di negara Arab bagian barat, di Spanyol, di Andalusia itu nggak dipakai. Yang dipakai adalah maslahah. Lalu ada konsep maqasidus syariah. Kenapa ini ada perubahan? Ya tentu ada pertimbangannya. Qiyas itu hanya bisa berlaku ketika satu masyarakat memang mirip kebudayaannya, sehingga bisa dikiaskan. Tapi ketika peradaban kebudayaan itu berubah begitu dahsyat, apalagi abad 21 sekarang ini, ya nggak bisa lagi hanya dengan qiyas. Ya, dulu NU bermadhab 4, ikut aqwal Syafi'i pada umumnya. Ternyata aqwal Syafi'i juga nggak cukup. Akhirnya bermadhab dengan manhaj, ya kan? NU kan begitu sekarang. Bermadhab dengan metodologi istinbat hukum. Ini kenapa terjadi? Itu karena memang pertumbuhan ilmu dan perkembangan masyarakat. Ya. Ini terkait dengan dokumentasi itu. Jadi yang lama itu nggak dibuang, tetapi yang baru dikembangkan. Ya kalau istilahnya orang itu al-muhafadzah al-qadid as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dan tambahin lagi wal ijadu bil jadidil aslah. Ya, menciptakan yang baru yang lebih baik. Karena tugas kita. Inilah dokumentasi. Ya. Yang kedua, diseminasi, menyebarluaskan ilmu.
Kitmanul ilmi itu salah satu dosa besar menurut agama kita. Ya kan? Man katama ilman aljanahullahu bil jamin minan nar. Hadis Nabi. Siapa yang menyimpan ilmu, tidak mau memberikan kepada orang lain, dia nanti akan dihukum cambuk di neraka. Ilmu harus diperluaskan. Ya tentu likul maqamin maqam. Ya, kalau ngomongnya depan-depan dosen sini, ini ya kayak gini ngomongnya. Kalau depan para mahasiswa lain lagi, gitu toh. Ya, nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, dunia ilmiah itu semakin terbuka dengan adanya elektronik online. Maka muncullah OJS sebagai contohnya. Penerbitan daring. Ya, sekarang ini saya lagi berusaha mengembangkan, tapi ini belum Pak. Saya juga baru mulai Pak. Saya bikin Islam populer juga selain OJS. Islam populer di kampus. Penulisnya para dosen. Saya kasih honor penulisnya. Tahun ini saya minta LP2M, Lembaga Pengabdian dan Penelitian dunia P2M, untuk membuka layanan konsultasi keagamaan online. Karena memang zamannya udah beda Pak. Ya, jadi mereka tanyanya melalui WhatsApp, melalui Twitter atau yang lain-lain ya, kontak-kontaknya bersifat elektronik. Nah ini nggak bisa kita ini. Kenapa? Kita perlu keterbukaan. Ilmu itu tidak tertutup. Ilmu yang tertutup ini ilmu sihir. Japi-japi gitu kan. Orang belajar mikirnya ilmu patikaman. Patikaman itu ilmu yang paling hebat, sifat sama guru aja gitu. Ya. Atau ilmu tengah malam Pak. Jadi ada penelitian di mahasiswa saya, sekarang sudah S3 ini, lulus. Penelitian tentang pengajian tengah malam aliran sesat. Ya. Supaya jangan ngantuk, saya kasih cerita. Jadi ini ilmu tertutup. Hanya diketahui orang-orang tertentu. Ilmunya apa? Nama Tuhan yang ke-100. Siapa yang tahu nama Tuhan yang ke-100 ini dijamin masuk surga. Bahkan cecak sekalipun kalau mendengar nama ini dijamin masuk surga. Waduh, luar biasa ini Pak. Jadi teman saya ini ikut pengajiannya tengah malam Pak. Banyak murid-muridnya. Jadi si guru bilang, sebelum saya kasih nama Tuhan yang ke-100, saya mau tanya. Silakan. Siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu ini yang pernah menginap di hotel bintang 5? Nah, rupanya ada yang kata. Siapa? Berapa satu malam? Tinggal 5. Paling murah Pak 750.000 Pak. Oh gitu ya. Itu satu malam di hotel bintang 5. Bayangkan kalau masuk surga selama-lamanya. Berapa itu? Paham aja kalau ya? Store dulu Pak. Store. Ya terpaksa berapa lah ya? Store dulu Pak. Bayar kan? Sudah bayar kan? Dengerin. Nama Tuhan yang ke-100. Wah serius dengerin. Ternyata nama Tuhan yang ke-100 apa? Nir. Loh, kok Nir? Diambil dari mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ini betul-betul ditipu. Anehnya masih ada juga yang percaya. Ya. Jadi kembali pada dasarnya ilmu itu terbuka, perlu didiseminasi. Semakin tersebar luas, semakin baik. Ya, semakin banyak orang yang membaca, semakin baik. Memang kalau karya ilmiah di jurnal itu yang membaca hanya kalangan terbatas, para akademisi, para mahasiswa, para intelektual. Kalau menulis di koran, seperti dikatakan tadi, itu pembacanya publik, ya, masyarakat yang luas. Itu tentu lebih luas, cuma targetnya juga berbeda. Ya. Yang ketiga, fungsi dari jurnal itu adalah sertifikasi, yaitu pengakuan kepakaran seseorang. Bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah dosen
memangku mata kuliah tertentu. Maka mata kuliah tertentu yang diampu itu dianggap sebagai keahlian Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menerbitkan artikel di jurnal yang khusus mengkaji bidang ilmu yang Bapak Ibu ajarkan itu, maka Bapak Ibu itu diakui oleh masyarakat ilmiah sebagai orang yang ahli di bidang itu. Itu namanya sertifikasi. Bukan sertifikasi gaji tiap bulan itu, Pak. Bukan itu. Itu ada juga, ada yang dapatkan di sini kan? Ya. Ini saya nggak tahu. Tapi perintah saya adalah setelah saya jadi ketua Kopertais, tidak ada layanan apapun di Kopertais yang dibayar. Jadi kalau ada di sini yang minta bayar, laporkan ke saya. Ya, jabatan fungsional, ada tangan, ya, itu nggak boleh bayar itu. Kemarin saya tanya sih sudah nggak bayar lagi katanya. Dan kalau ada yang minta-minta, laporkan ke saya, Pak ya. Saya mau profesional. Jadi kalau memang karya ilmiahnya layak, gold. Kalau nggak layak, mohon maaf, bayar nggak. Nah, itu masa yang dulu lah, biarin aja. Nah, ini ijazah satu bayarannya sekian gitu, redanan, apalagi KTN sekian gitu ya. Itu sudah masa lalu aja, nggak usah. Nah, waktu saya mengusulkan ini pertama kali, banyak yang gak percaya dan marah-marah sama saya. Masa Pak Mujib bisa? Nggak mungkin tuh, nanti nggak dilayani kami gitu ya. Saya bilang kalau ada yang nggak layani saya pecat. Takut juga bukannya dipecat. Oke, jadi sertifikasi, ya, sertifikasi ini kemudian dimaknai di Indonesia juga adalah memberikan gaji tambahan, ya, maka harus menulis di jurnal. Ini nggak usah saya bahas. Bagaimana kita memilih jurnal? Ya, tadi dikatakan di sini banyak yang mau nulis tapi nggak punya jurnal, nggak apa-apa. Kalau punya jurnal pun, ya, penulisnya jangan orang dalam semua. 60% penulisnya harus dari luar, 40% saja dari dalam. Kalau semua dari dalam, jeruk makan jeruk, ya ngapain? Setelah saya jadi rektor, Pak, hasil penelitian pun tidak saya izinkan hanya diseminarkan di kampus. No, gak boleh. Sekarang diseminasi hasil penelitian, kemarin ke IAIN Samarinda, minggu yang lalu ke Surabaya, minggu depannya lagi atau 20 minggu lagi itu ke UIN Riau Pekanbaru, akhir November ke luar negeri. Saya minta supaya penelitiannya serius, supaya jangan jago dalam kandang. Ya tadi yang saya bilang sama mahasiswa itu, di rumah kayak macan, di tanah kayak acan. Nah, kayak katak dalam tempurung, nggak boleh. Jadi perlu kita itu mendiseminasi hasil riset kita di jurnal, dan jurnal itu adalah interaksi antar ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi. Ya, jangan sampai jeruk makan jeruk. Jadi nggak perlu juga khawatir, meskipun harus berjurnal. Kita kan udah kasih pelatihan kemarin ya. OJS-nya sudah bisa kasih pelatihan dari Kopertais. Ya kalau misalnya mau konsultasi, oke. Samarinda sangat bagus juga jurnalnya. Tinggal kemauan Anda aja. Dan biayanya nggak banyak itu. Itu puluhan juta juga. Ya 10 juta memulainya. Setelah itu gratis semua. Cuma pengelola jurnal itu, kata teman-teman saya, harus orang gila. Maksudnya itu orang yang memang gila kepada ilmu dan gila kepada publikasi yang berkualitas tanpa banyak menghitung pulus. Mati pulus mampus, wah itu gawat itu. Ya. Menulis di jurnal jangan berharap dapat uang, Pak. Nggak ada dapat uang. Saya menulis di jurnal internasional sejak tahun 1999. Yang Scopus itu 99 saya sudah menulis.
dan dapat duit serupiah pun. Ya. Jadi jangan berharap begitu. Dunia itu ya ikhlas itu namanya ikhlas itu. Masa cari ilmu pakai mengharap balasan materi itu datang sendiri, ya. Kalau kita punya reputasi akademis, beasiswa datang sendiri, undangan datang sendiri, gitu. Orang kenal kita, ya kan? Itu namanya rezeki. Tapi dalam dunia akademis memang penerbitan itu nggak cari uang. Mending nulis di koran. Saya pun nggak nulis di koran nasional. Baru dulu pernah di Jakarta Post pernah saya menulis. Kompas nggak pernah saya. Tapi saya rutin menulis di koran lokal. Kenapa? Satu, pasti terbit. Karena saya diminta, dikontrak lah katakan gitu. Sudah 10 tahun Pak saya menulis. Dua, pembaca kita itu kan perlu juga teman-teman di daerah ini diajak berdialog dan berpikir. Itu loh. Jangan kita hanya berpikir orang Jakarta udah terlalu banyak lah. Kalau saya sih pikiran saya, apa levelnya lokal. Tapi sekarang yang lokal jadi global kan. Apa bedanya sih kalau saya nulis di Banjarmasin Post, terbitannya Tribun News, punya Kompas, saya posting di Facebook saya setiap hari Senin, itu yang baca sampai kemana-mana seluruh dunia. Gak ada bedanya, ya kan? Itu yang tadi disebutkan itu. Saya kan nulisnya di Banjarmasin Post itu. Tapi Mahfud MD kemudian minta maaf gitu. Minta maaf ya, karena dikirimin orang tulisan saya itu. Sampai saya dipanggil ke Jakarta waktu itu. Kan dia bilang di ELC, mau jadi rektor harus nyogok 5 miliar. Saya bilang siapa mau? Saya nggak mau. Kalau kita nggak dibayar kerja aja jadi rektor ini penghasilan saya berkurang jauh. Nah, iya Pak, kalau saya cari duit mau apa? Saya nggak mau jadi rektor. Ya. Saya tersinggung banget itu dengan kata-katanya beliau itu. Jangan sama ratakan orang lah, ya kan? Ya akhirnya dia minta maaf juga. Memang ada yang nakal begitu, tapi jangan dikatakan semua rektor itu ya kayak gitu. Kasihan teman-teman kita yang baik, ya kan? Nah itu contohnya. Jadi menulis yang akademis di jurnal memang berbeda, ya. Di koran itu targetnya memang juga berbeda. Nah sekarang bagaimana kalau mau menulis jurnal? Memilih jurnal gimana? Satu, baca deskripsi jurnal tentang ruang lingkup kajian yang dipublikasikannya. Jadi jurnal itu mesti ada ruang lingkupnya, scope namanya. Ya, saya ada contohnya ini. Scope, Anda klik aja di internet itu ada scope-nya apa. Oh ini kajian pendidikan Islam, misalnya ya. Jurnal kajian, wah berarti pendidikan Islam itu isinya. Kalau ini jurnal pendidikan matematika, ibu kirim makalah tentang penelitian pendidikan agama Islam. Ya pasti nggak masuk lah. Masa di jurnal pendidikan matematika? Gitu loh maksud saya. Jadi pelajari. Yang kedua, perhatikan keahlian editor dan editorial boardnya untuk memahami arah jurnal. Biasanya editornya itu siapa? Kalau kita kan sebagai akademisi kita tahu oh, orang ini pakarnya ini. Misalnya ya, Asyumardi Azra itu pakar apa? Sejarah Islam, gitu kan? Amin Abdullah pakar apa? Oh pakar filsafat Islam, gitu kan? Nah itu kita kan tahu. Jadi oh kalau dia di sini oh berarti ini bidangnya. Nah kemudian pikirkan siapa target pembaca Anda dan apakah jurnal tersebut sudah tepat. Jadi setiap jurnal itu juga pembacanya macam-macam. Saya misalnya jurnal internasional sebagai contoh ya. Ada jurnal yang dibaca oleh khusus para ahli kajian Islam. Misalnya kayak jurnal The Muslim World. Itu jurnal yang usianya sudah 100 tahun lebih. Saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah sebagai hafizan Yaman. Saya adalah dosen PTKIN pertama yang mempublikasikan di jurnal itu. Jurnal top di Amerika, The Muslim World. Tahu nggak antriannya? 1 tahun paling cepat, saya 2 tahun. Yang mau nulis di sana ribuan yang masuk. Seleksinya sangat ketat sekali. Ya, tapi itu khusus kajian Islam. Khusus kajian Islam. Nah, ada jurnal untuk hubungan Muslim dan Kristen khusus.
Saya menulis di jurnal itu 2 kali, namanya Islam and Christian Muslim Relations, nama jurnalnya. Jadi kalau orang mau mengkaji masalah hubungan Islam dan Kristen, mesti baca jurnal itu. Jadi itu jurnal top di bidang kajian itu. Ada jurnal kajian Asia Tenggara, misalnya Southeast Asian Studies. Nah, ini di Kyoto University di Jepang misalnya. Itu khusus kajian. Nah, di Indonesia jurnal yang kajian-kajian dengan dengan skala skop yang bermacam-macam itu ribuan jumlahnya. Untuk di PTKIN di Sinta Anda bisa mencari, atau di Moraref ya. Moraref itu Ministry of Religious Affairs Reference. Moraref itu jurnal macam-macam, semuanya online Bapak Ibu. Sampai nggak perlu pergi kemana-mana, tuh ada artikelnya, klik di rumah udah nyampe itu ke editor, terbit di sana. Kalau memenuhi syarat ya akan terbit. Nah, kemudian apakah jurnal tersebut terindeks? Tadi terindeks Sinta ya. Ada Arjuna itu namanya orang di University, ada Moraref di kita, ada indeks di OAJ, ada apa lagi itu Scopus ya, macam-macam indeks. Sekarang ini juga kita ada kerjasama dengan Iran untuk Islamic Publication Index atau apa? Islamic Scientific Index. Itu indeksnya keren juga. Sekarang mulai dikembangkan. Kemudian yang terakhir, berapa kali terbit dalam setahun? Kalau Bapak Ibu mau cepat artikelnya terbit, cari jurnal yang terbitnya sering. Ya, misalnya terbitnya 3 atau 4 kali setahun. Itu lebih cepat. Misalnya jurnal Scopus di PTKIN itu kan ada 4 atau 5 sekarang, ya. Yang 3 kali setahun cuma 1. Studia Islamika WIN Jakarta itu 3 kali setahun. Kalau Journal of Indonesian Islam yang di Surabaya WIN Sunan Ampel itu cuma 2 kali setahun. Indonesian Journal of Muslim Societies di Salatiga itu juga 2 kali setahun. Al-Jami'ah juga 2 kali setahun. Ya, kalau studi Islamika itu 3 kali. Tapi tentu saja antriannya sepanjang sekian kilometer ya. Jadi seleksinya sangat ketat, maksud saya begitu. Bagaimana mengetahui jurnal itu bereputasi atau tidak? Nih, 1, usianya setua apa? 2, konsistensi terbitnya. Ini pernah usianya sudah puluhan tahun tapi pernah mati gitu. Nah, itu jurnal berarti bermasalah, ya. Lalu kutipan orang terhadapnya, sering nggak orang mengutip jurnal itu? Ini jurnal kayaknya nggak pernah ada yang tahu gitu ya. Nah, itu reputasinya masih rendah berarti. Kemudian editor dan editorial boardnya siapa? Para penulisnya siapa? Lembaga penerbitnya apa? Dan tadi terindeks atau tidak, ya? Itu perlu dipertimbangkan ketika melihat jurnal. Yang kedua, apakah proses penerbitan artikel berjalan dengan baik, mulai dari submit, memasukkan tulisan, peer review, review kaum sejawat, revisi dan editing hingga terbit. Itu prosesnya gitu tuh. Ya, jangan berharap ini kalau mengirim tulisan ke koran ditolak, itu kan kayak patah hati, kita tolak, kita ditolak. Ya, tapi kalau menulis di jurnal ditolak, biasanya ada catatan. Kalau koran itu jarang. Nah, kelemahan dosen-dosen kita adalah kalau ditolak atau diterima dengan catatan, kita itu langsung patah hati. Banyak banget sih perbaikannya, gimana? Nggak bisa ini. Itu kelemahannya. Akhirnya kan bisa nulis di jurnal yang bagus, ya nggak bisa. Kalau mau menulis di jurnal yang bagus, harus tahan bantingan, tahan dikritik, berulang kali, bolak-balik, mau mengerjakan. Karena jurnal yang bagus, dia mendidik kita untuk menulis dengan baik.
dan akan menerbitkan hanya artikel yang baik. Mereka nggak mau menerbitkan artikel yang kualitasnya rendah. Ya? Nah ini saya ingatkan juga, ini kenapa sebabnya. Satu, waktu kuliah dosen kita malas, makalah kita nggak dibaca, nggak dikoreksi. Itu makalah cuma jengkalin aja, ini berapa jengkal ya? Wah udah di 10 jengkal, nilainya A. Kacau begitu. Atau dilihat nanti mahasiswanya kalau diskusinya semangat gitu, kasih A gitu. Padahal tulisan makalahnya itu di belakang misalnya. Ya kan? Karena kita nggak pernah memeriksa dengan serius. Catatan, koreksi, dicoret, ya, komentar. Itu tadi Pak dosen saya 1 minggu itu, maksudnya berapa puluhan di kelas, itu semua dikoreksi Pak. Kasih catatan, titik komanya, diperhatikan. Ejaan yang salah huruf E aja udah tinggal tulis itu, E. Itu Pak. Jadi kita memang dididik, dibiasakan dengan kritik, dengan masukan, dengan perbaikan. Sehingga kalau kita kirim artikel ke jurnal, kalau disuruh memperbaiki begini ya biasa aja, santai aja, gak usah patah hati. Ini boro-boro belum apa-apa udah patah hati. Ya kan bisa terbit, ya, harus kuat mentalnya. Mengapa perlu peer review? Review sejawat. Telaah sejawat itu penting untuk memastikan kualitas dan orisinalitas publikasi ilmiah. Publikasi karya yang sudah dibuat orang itu hanya akan membuang energi dan sia-sia. Tadi saya katakan setiap artikel di jurnal ilmiah harus orisinil, menawarkan sesuatu yang baru, tetapi juga berpijak pada temuan sebelumnya. Bukan tiba-tiba jatuh dari langit atau muncul dari dasar bumi, enggak. Yang sebelumnya orang ngomong apa sih? Sekarang saya ngomong apa? Itu harus baru. Nah, saya ingat dulu ada profesor namanya Arvin Sharma. Dia itu teman Harvard, ngajar saya. Apa dia bilang? Kalian ya, saya tugaskan bikin makalah 2.000 kata. 20.000 kata. Tapi tidak boleh menulis sebelum menghadap saya. Karena saya tidak mau membaca makalah yang isinya semua saya udah tahu. Buang-buang waktu saya. Kita menghadap Pak Profesor, saya mau nulis tentang ini kok. Apa? Ini. Kalau yang itu bukunya ini. Ya apa? Jurnalnya ini kita catat. Kalau itu saja yang kamu tulis, gak usah. Yang barunya apa? Itu Pak. Nama profesor saya itu Profesor Martin Van Brunsen. Itu menguasai 9 bahasa Pak. La ilaha illallah. Itu kalau saya konsultasi, disertasi itu coretannya itu Masya Allah. Pokoknya kita itu diobrak-abrik semua. Ya. Dia baca itu gak mau sekali. Terus saya kirim, nanti dia balasin. Saya baca sekali udah, tapi belum saya baca dengan kritis. Tunggu ya, gitu. Nanti dia kirim lagi. Ya udah selesai baca nih, kapan kita ketemu? Gitu. Nah, itu udah habis itu. Tapi kita belajar, betul kita belajar. Saya tuh merasa, begini rupanya ilmiah itu ya, susah sekali. Kita beri contoh Pak. Kita menggambarkan sejarah, ya. Kejadian dari tahun 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Di tahun 1 kejadian ini, tahun 2 kejadian ini. Tiba-tiba saya melompat ke tahun 5. Itu profesornya, emangnya selama 3 tahun gak ada kejadian apa-apa ya? Orang pada tidur semua ya? Itu ya. Ya saya gak tahu tuh dicari. Gitu Pak. Bongkar lagi buku, koran, majalah.
siapa, wawancara, kali terus Pak. Nah, gitu tuh. Tapi kita belajar ya, kita belajar. Nah, jadi peer review seorang editor terhadap atau reviewer terhadap artikel itu juga penting untuk menjaga originalitas. Bagaimana review yang adil? Review yang adil itu blind review matanya buta. Jadi artikel saya kirim ke jurnal, Pak, saya kirim ke jurnal, itu yang tahu siapa yang kirim hanya managing editornya saja yang tahu. Nanti ke reviewer nama pengarangnya dihapus. Si pengarang pun tidak tahu siapa yang mereview. Dan dikirim ke dua orang, A sama B. A sama B ini akan baca. Oh, kata si A bagus, tapi ini harus diperbaiki ini. Kata si B, wah ini jelek, ditolak, gitu kan? Kembali ke editor. Satu-satu. Kalau satu-satu mainnya satu-satu, dilempar lagi ke reviewer ketiga sebagai penentu akhir. Kalau kata ketiga diterima dengan catatan, maka ini diterima. Kalau reviewer ketiga bilang ditolak, berarti 2 lawan 1 ditolak. Begitu Pak. Jadi sangat fair dunia akademis itu sebenarnya. Ya. Karena kita nggak tahu yang menulis ini profesor, doktor atau S1, nggak ada yang tahu Pak. Saya menulis di jurnal internasional pertama itu belum S2 selesai saya. Masih di McGill semester 3. Nggak tahu mereka kalau saya S2. Jadi saya waktu itu ke Washington, konferensi apa itu, namanya apa ya, MESA, Middle Eastern Studies Association di Washington. Saya kaget, saya datang ke jurnal Islam and Christian Muslim Relations. Saya bilang mana terbitan terakhir? Saya lihat, ini tulisan saya bilang gitu. Sudah terbit ya, saya belum tahu. Padahal memang sudah ada proses review, tapi saya belum dikirimin. Oh, ada penulisnya? Iya. Ada di mana? Saya di McGill, saya bilang. Masih master. Kaget ya. Dia pikir saya udah profesor. Oh, udah nanti saya kirimin ke dia. Oh, dikirim lah. Opretnya 40 biji, kemudian jurnalnya gitu. Ya. Jadi sangat fair sekali. Ya. Yang kedua adalah peer review itu kerjasama dan saling membantu dalam memperbaiki sebuah tulisan. Jadi seperti saya katakan, jurnal yang baik itu mendidik para penulis untuk menjadi penulis yang baik. Jangan patah hati Anda. Ya, berterima kasihlah kepada reviewer itu. Reviewer itu kan dibayar loh Pak. Kalau di luar negeri, di Indonesia ini kalau bahasa orang belajar mamanis kasai. Honornya yang paling besar 500.000. Ya, saya tuh mereview banyak sekali juga, banyak yang gratisan juga. Cuma sekarang jadi rektor, aduh, ini maaf, ampun saya, ini masih dikirimin juga gitu. Nggak, dunia tuh begitu Pak. Jangan dikit-dikit bayar, nggak akan maju kita. Itu kemarin nggak ada yang dibayar semua reviewer itu, gratis semua. Profesor saya Pak sampai hari ini, kalau saya tuh nulis satu artikel yang serius, saya kirimin dia. Tolong Prof dibacakan dan dikasih komentar gitu. Wow. Apalagi muridnya kan, kasih kritik kamu sini. Tapi sebaliknya dia kalau nulis artikel bahkan buku, kalau dia tahu saya paham masalah itu, dia minta juga. Karena Stanley kan terakhir minta saya kasih kata pengantar, harus Mujib kasih kata pengantar buku saya. Itu buku yang 2017 kemarin tentang Islam dan kolonialisme di era Belanda, Hindia Belanda. Saya kasih kata pengantar, edisi revisinya. Yang pertama kan kasih Mardi yang kasih kata pengantar. Kemudian setelah edisi revisi dia minta harus Mujib yang kasih kata pengantar. Yang penerbit kan langsung hubungin saya. Tolong Pak, ya ini kalau punya buku serius saya bikin gitu. Jadi biasa begitu. Tidak ada gengsi Pak.
Saya kan udah profesor, kamu kan murid saya, ngapain kamu kritik saya? Enggak begitu. Seperti para ulama kita dulu lah. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, beda pendapat biasa saja. Syafi'i muridnya Ahmad, Ahmad beda pendapat. Ibnu Hanbal dengan Syafi'i. Tanpa kehilangan saling menghormati dan menghargai. Itulah dunia. Ini kalau dikritik sama mahasiswanya, pokoknya udah nggak bisa terima lah gitu. Nah, itu bukan dunia, itu kata orang Banjar, karadawiyah, mengaradau. Itu bahasa orang Banjar, orang sini nggak paham kan? Nggak paham orang sini. Yang terakhir itu menjaga independensi jurnal. Jurnal itu independen apabila reviewnya itu blind. Jadi Pak, ya, saya kan punya teman-teman tuh yang ngelola jurnal Scopus itu. Orang kan mau profesor sekarang tuh gila-gilaan mau masuk Scopus itu. Gila-gilaan. Lalu hubungin saya, orang mau masuk apa ini? Saya dibantu masuk ke jurnal itu. Aduh, ini bapak nggak paham. Dia pikir bisa nepotisme. Dia pikir bisa main kawan-kawanan. Nah, Pak, mohon maaf, nggak bisa. Kalau tuh jurnal main nepotisme, Pak, atau 1 tahun, 2 tahun, ambruk tuh jurnal kualitasnya. Fokusnya jatuh, nggak akan dipakai lagi. Nggak akan bertahan. Hanya yang berkualitas yang bisa bertahan. Dan yang berkualitas itu independen. Harus independen. Profesor Azumar Diazra itu pernah ngamuk di Jakarta itu. Gara-gara ada orang mau membayar sekian juta agar terbit di Studia Islamika. Ngamuk beliau. Awas kalian kadang-kadang, ini gimana itu? Saya tahu tuh teman-teman saya itu. Awas kalian mengkhianati saya. Ini saya bersusah payah membangun jurnal. Dia kan pertama editor hidupnya kan. Azumardi itu bangun tahun 1995 itu. Kalian kalau merusak ini kualat gitu. Marah tuh Azumardi. Makanya kualitas Studia Islamika sampai hari ini keren Pak. Saya tahun kemarin nulis tuh di jurnal itu tentang Ali Syariati dan Hasan Hanafiah, di judulnya Indonesian Translation and Appropriating of Hanafi's work, Hanafi's and Ali Syariati's work in Indonesia. Itu disediakan, bisa dibuka di internet. Tulis saja nama saya, Studia Islamika. Itu serius waktu saya belajar, serius. Banyak kritik juga pernah dipresentasikan di Taiwan. Kemudian direview oleh jurnal Studia Islamika, lalu diperbaiki, baru bisa terbit. Gitu. Nah, oke. Sekarang terakhir ya, karena waktu itu ada 10 nih. Kayaknya kalau ngomong ini sampai subuh Pak. Yang ngomongnya pingsan, yang dengarnya tidur. Jadi kriteria menilai artikel itu sederhana sebenarnya, ada 3 saja. 1, kandungan isinya apa, bagaimana organisasinya, yang ketiga bagaimana bahasanya. Itu saja. Ya. Kandungannya, apakah penulis mengikuti perkembangan kajian yang relevan di tingkat internasional? Internasional ya Pak? Iya Pak. Meskipun menulis di jurnal nasional. Pokoknya nih ya, kita mau menulis tentang Al-Ghazali, pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan, pokoknya bukan banyak udah ditulis di Arab, di mana-mana gitu. Kita harus baca. Lalu kita sebutkan si A meneliti ini, si B mengatakan ini, si C mengatakan ini. Saya akan berbeda pendapat. Wah, dengan argumen baru. Contohnya misalnya, para ulama berbeda pendapat tentang rokok. Ada yang mengatakan merokok itu haram. Ada lagi yang mengatakan merokok itu makruh. Ada lagi yang mengatakan merokok itu mubah. Maka dalam artikel ini saya ingin membuktikan bahwa merokok itu hukumnya wajib. Itu keren itu Pak. Itu baru keren. Ya. Nah. Jadi apakah yang orisinil dari makalah tersebut? Apakah sumber utamanya bersifat primer? Nah, ini primer ini penting.
Ya kalau misalnya teks sumbernya harus teks asli karangan orang itu. Ya kalau nggak bisa asli bahasa Arab atau bahasa Inggris, minimal terjemahannya, tapi asli dari pengarang itu masih bisa. Ada jurnal masih mau terima, gitu ya, terjemahan masih diterima. Tapi kalau sudah secondary, misalnya nih ya, saya mengutip pendapat Ibnu Khaldun, tapi tidak di Muqaddimah Ibnu Khaldun, saya kutip dari kajian Abid Al-Jabiri tentang Ibnu Khaldun. Wah, itu sudah secondary, nggak boleh. Ya, itu jurnal ya, kelasnya nih ya. Untuk orang mah nggak masalah. Tapi kalau jurnal ini kan makomnya lain ini makomnya, ya. Jadi harus kalau wawancara misalnya, ya itu harus ke sumber utamanya. Wawancara mau mengkaji tokoh siapa, Kiai Sabran, ya langsung wawancara sama beliaunya, gitu. Ya, jangan ujar anaknya, aduh, nggak bisa. Ya, itu harus. Apakah kajian ini memiliki relevansi keilmuan dengan misi jurnal? Tadi sudah saya jelaskan kalau ini nggak perlu lagi. Apakah tulisan ini bersifat analitis? Ada diskusi, perbandingan, pembacaan teoritis, bantahan atas pendapat sarjana lain dan seterusnya. Ini yang paling lemah pada Indonesia, karena saya kebetulan reviewer artikel jurnal dan reviewer untuk makalah-makalah yang masuk di IGIS. Baru tahun 2019 saya berhenti. Annual International Conference on Islamic Studies, saya menjadi reviewer hampir 10 tahun. Dan kelemahan artikel-artikel dan makalah yang ditulis oleh para dosen kita adalah tidak ada analisis dan diskusi. Hanya cerita doang. Bahkan kayak khotbah. Itu boleh khotbah di masjid. Kalau kata-kata ini harus ada diskusi, Pak. Si A mengatakan ini. Pada abad sekian si B mengatakan ini. Pada abad sekian si C mengatakan ini. Kalau abad, ya. Kalau sekarang, misalnya money politics, kalau kita menganalisis, ada penelitian Edward Aspinall, demokrasi for sale, argumennya begini, bla 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 bla. Penelitian LP3S, argumennya begini, bla 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 bla. Tuh. Lalu kita aduk-aduk itu, Pak. Argumen ini lemah, argumen ini kuat. Bukti saya yang baru ini. Itu namanya analisis. Kalau bahasa belajarnya itu ada kelahinya. Jadi otak orang tuh kalau baca tuh nggak bisa ngantuk, Pak. Tulisan akademik itu kalau baca seru, gitu kan, seru. Wah, gitu. Ini kalau deskriptif kan cerita tidur kita. Nggak ada adu argumentasi. Ini kelemahannya. Kedua kelemahan analisis itu adalah karena kita kurang menguasai teori. Itu teori cuma ditempel doang, nggak dipakai untuk menganalisis. Tadi saya cerita misalnya mana ya? Saya baru-baru tadi kan ada seminar di UIN tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835. Itu abad ke-19 ya, 1835. Undang-undang teks, kalau nggak ada teori, Pak, membaca itu, teks yang hanya 5 halaman, apa artinya, Pak? Apa yang bisa kita katakan dengan itu? Tapi kalau kita memiliki teori, kita bisa menjelaskan. Satu teori sederhana saja. Sederhana sekali. Jangan terlalu rumit, karena kita bukan membahas itu. Setiap perubahan sosial dalam sejarah pasti mengalami kesinambungan dan perubahan. Itu teori paling dasar. Kesinambungan dan perubahan. Continuity and change. Al-istimrar wa taghayyur. Pasti itu. Ini kalau secara ilmiah ya, sunnatullah. Tidak ada yang tiba-tiba jatuh dari langit. Al-Quran aja didahului, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Quran. Ada kontinuitas tuh. Ya, para rasul sebelumnya baru ada Muhammad. Kalau mau memahami Muhammad dengan baik, harus pakai sebelumnya juga. Di mana kesinambungan, di mana perubahan. Wah, itu sederhana, Pak. Sangat sederhana.
Tetapi apakah kita pakai dalam menganalisis sebuah teks yang bersifat historis? Ternyata enggak, ini enggak bunyi. Ini teks isinya ini, bla bla bla. Lalu apa itu teks? Makanya apa itu? Enggak tahu. Enggak tahu. Karena enggak punya teori. Lalu tidak bisa menganalisis. Organisasi. Yang kedua, apakah latar belakang dan tesis digambarkan dengan baik dan jelas? Ini penting, Pak. Banyak orang beranggapan tulisan ilmiah adalah tulisan yang rumit, tidak jelas, dan sangat complicated. Semakin rumit, semakin complicated, semakin ilmiah. La ilaha illallah. Bahasanya keren. Oh, bahasa plastik semua. Nah, itu tidak benar. Ilmiah itu semakin jelas, semakin ilmiah. Itu kalau yang gaje itu yang gak jelas itu gak ilmiah tuh. Tadi bahasa belajarnya karadawiyah tuh. Nah, lihat tuh misalnya Pak Quraisy Shihab, bagaimana beliau itu menjelaskan satu perkara itu terang benderang gitu, jelas ya. Apalagi misalnya banyak ulama-ulama. Saya pernah ketemu Kiai Ali Yafi, wawancara sama beliau dulu. Aduh, Kiai orangnya setua itu, tapi kalau menjelaskan, masya Allah, luar biasa. Jelas. Ini kan ulama yang udah kayak gitu, itu ilmiah itu. Ya? Jadi kalau kita menulis juga harus jelas. Ini kan jelas ujung dan pangkalnya. Dengan demikian, kalimat pertama udah dengan demikian. Ini aku bisa gitu. Jadi kita bingung juga nih baca makalah ini apa maksudnya gitu. Ya. Nah, apakah argumen-argumennya sistematis, runtut dan koheren? Koheren itu hanya saling terpadu nalarnya satu sama lain. Tidak penting, Pak. Saya sering marah di pasca sarjana sekarang ini. Makalah itu dia bikin, setelah jadi langsung serahin sama dosen, presentasi. Kan bener itu. Setiap menulis itu prosesnya itu satu persiapan. Persiapan nulis itu cari bahan. Ya? Bahannya apa? Penelitian, baca buku, wawancara. Kalau penelitian itu kan, kalau bahan dulu. Kalau nggak ada bahan, apanya yang ditulis? Ya, akhirnya jiplak ambil di internet, copy paste. 2, baru ditulis. Ya, setelah ditulis masih ada yang ketiga, tahap perbaikan, editing. Ini nggak ada, Pak, tulisan itu, Ibu, yang bagus sekali jadi. Nggak ada. Setahu saya di dunia ini nggak ada. Semua diedit, diperbaiki. Dr. Nur Samad Kamba, kenal nggak? Orang Bugis itu, alumni Al-Azhar, guru saya, guru ngajarin bahasa Arab waktu saya di Jakarta. Saya kagum sama beliau tuh, bahasa Arabnya keren, Dr. Al-Azhar ya kan. Tapi juga nulisnya, Pak, bahasa Arab. Beliau itu sezamannya satu-satunya mahasiswa Indonesia yang dipercaya oleh para masyayikh di Al-Azhar untuk mengoreksi ujian mahasiswa S1. Saya tanya sama beliau, kata guru kita tanya, Ustaz, Pantum bisa seperti itu gimana? Ajarin dong. Kita ini mau belajar lah. Tahu kan dia? Gini kira-kira. Saya itu waktu nulis disertasi, satu paragraf itu ada yang 10 kali saya perbaiki. Sampai kayak tulisan orang Arab. Nah, ini pengakuan Dr. Nur Samad tambah pada saya. Nah, jadi saya menulis, Pak, setiap hari Senin itu. Nulisnya itu sebentar jadi. Ngeditnya itu lama. Mungkin nulis 1 jam, editnya 1 jam juga. Mungkin bisa lebih. Nah, ini kita harus mengedit supaya sistematis.
runtut, argumennya jelas. Oh kalau yang ini dipindah, yang di bawah dipindah ke atas, yang atas dipindah ke bawah. Sekarang kan gampang itu, nggak kayak mesin tik kan? Gampang sekali. Oke, saya karena waktunya ya. Yang terakhir ini bahasa. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anak-anak muda sekarang bahasanya yang itu nggak ada N, G-nya nggak ada, Y sama G aja. Kemarin Pak, diskusi di kelas pasca sarjana itu jurusan tasawuf. Dia menulis begini, sufisme itu memiliki kekuatan magis. Waduh, apa itu maksudnya? Saya diam aja. Jadi hanya teman yang kritik. Apa maksud saudara dengan kata-kata magis itu? Oh, bingung dia mau jawab. Makanya saya bilang, kalau menulis itu menggunakan kata-kata, ini kata-kata yang maknanya itu apa harus jelas. Ini kan ilmiah. Makna kata-kata yang jelas itu dari mana? Dari kamus. KBBI itu Pak, sekarang di HP. Play Store, tulis KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, download. Beres sekarang. Thesaurus Bahasa Indonesia, mau sinonim, mau antonim, klik, udah bisa. Apa susah? Buka saja magis, apa artinya? Sihir artinya. Apakah salah tuh menggunakan kata-kata? Hati-hati. Gitu. Belum lagi menulis itu membosankan Pak. Kalau kita kata-katanya terulang, harus diubah. Misalnya, pertama kata-katanya semoga, yang kedua mudah-mudahan, selanjutnya kita berharap. Kan masih manis gitu loh. Ini kata-katanya semoga lagi. Nggak ada indahnya sama sekali tuh tulisan. Jadi kalau balaghah itu kan dalam bahasa Arab itu ada apa itu ilmu badiah ya. Ilmu badiah itu badiahul kalimat, badiahul makna ya. Kalimatnya juga badiah, indah, tapi maknanya juga indah. Nah, itu diperlukan bahasa. Dan bahasa Indonesia kita menganggap bahasa itu gampang sebenarnya, susah itu. Terakhir Pak, ini terakhir pembukaan ini. Sebelum kita dialog. Setahu saya mulai zaman Nabi Adam kira-kira, saya tahu juga kan, sampai sekarang tidak ada seorang pun penulis yang baik sebelum menjadi pembaca yang baik. Tidak ada. Kalau Anda mau menjadi penulis jurnal, artikel jurnal, harus sering membaca artikel jurnal. Ini biasanya hanya baca buku, baca artikel koran, gak pernah baca artikel jurnal. Mau nulis di jurnal, pasti susah. Karena gak terbiasa membaca artikel jurnal. Biasanya baca buku khotbah, gak bisa baca buku ilmiah, ya susah menulis karya ilmiah. Maka harus rajin membaca karya-karya ilmiah. Saya sering katakan kepada adik mahasiswa S1 itu, ente mau jadi novelis, Habibur Rahman Syirzi, mau jadi penulis Laskar Pelangi, ya Pak, mau terkenal gitu Pak. Sering-sering baca novel yang bagus. Nanti akan terinspirasi cara menulis novel yang bagus itu bagaimana, menulis cerpen yang bagus itu bagaimana. Nah itu rahasianya saya kira di situ. Ya, ini kayaknya udah capek, apalagi yang ngomong ya. Jadi baca dulu moderator. Baik, terima kasih.